Oke, selamat pagi semuanya. Salam. Apa kabarnya? Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan boleh tepuk tangan, boleh bergerak, yang penting jangan tepuk tangan 2 kali. Semuanya, pada hari ini kita dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini ada tujuan pembelajaran kita adalah yaitu supaya anak-anak semua yang pertama menganalisis dan menunjukkan sikap hidup yang mencerminkan nilai Kristiani, dan yang kedua supaya kita semua meyakini bahwa peran nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari itu sangat baik. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, minggu yang lalu anak-anak semuanya masih ingat kita masuk di bab berapa? Apa judulnya? Betul sekali. Jadi minggu yang lalu kita masuk pada bab 7 yaitu tentang nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup. Ayo, siapakah yang masih ingat? Apakah itu nilai? Siapa? Ayo, oke. Berdiri, siapa namanya? Hermei. Nilai adalah panduan. Betul sekali. Siapa lagi? Oke. Catherine. Sebagai prinsip hidup. Betul sekali. Siapa lagi? Oke, Jessica. Nilai sinonim dan nilai kualitas, Bu. Ya, nilai itu bersinonim dengan kualitas. Itu adalah tentang nilai. Jadi, semuanya pasti kita sudah mengerti bahwa salah satunya adalah bahwa nilai-nilai itu adalah merupakan panduan kita di dalam hidup, di dalam berkata-kata, dan di dalam bertingkah laku kita. Sekarang yang kedua, siapakah yang masih ingat seperti apakah contoh-contoh nilai Kristen itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang diwajarkan minggu yang lalu? Oke, si Abang Nazara, silakan berdiri. Tidak mudah tersinggung. Betul, tidak mudah tersinggung. Siapa lagi? Oke, James. Nilai adalah acuan bersikap dan bertindak. Oke, si Derlin. Apa Derlin? Membantu teman yang tidak punya pulpen. Iya betul, membantu teman yang tidak punya pulpen. Siapa lagi? Ya, Selalu bersyukur. selalu bersyukur. Tidak bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir siapa namanya? Tracy apa Tracy? Mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain berarti tidak membuli mereka. Oke, itu adalah tentang nilai dan contoh juga nilai Kristiani. Jadi nilai Kristiani adalah, ada yang bisa membacanya dari belakang? Ada yang berani membaca dari belakang? Silakan. Apa itu nilai Kristiani?
Nilai Kristiani adalah suatu tantangan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Betul sekali. Jadi, siswa kelas 73, nilai Kristiani itu adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk apa? Untuk menimbang, memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Kalau kita di Indonesia, kita juga memiliki nilai sebenarnya, yaitu nilai-nilai Pancasila. Tetapi kita di Kristen, kita memiliki juga nilai-nilai Kristiani yang menjadi panduan hidup kita di dalam mengambil keputusan di dalam hidup kita. Mengambil keputusan seperti apa? Contohnya seperti Ibu bilang minggu yang lalu, misalnya kalau misalnya ada uang yang terjatuh di lantai, lalu tidak ada yang melihat-lihat, ya kan? Dalam Matius 1 dibilangnya, ayo ambil, ya kan? Ambil dan nanti serahkan dipikir. Oke. Sudah kamu ambil lalu kamu bilang sudah kamu kasih, sudah kamu genggam seperti ini. Hati yang satu mengatakan ayo pergi antar ke pikir, tetapi hati yang lain bilang jangan, lumayan loh, satu roti 2.000, dan kalau jajan 500 berapa buah? Ada 4. Jadi ketika kamu mengambil keputusan, apakah kamu menyerahkan ke piket atau kamu kasih masuk di kantong untuk membeli jajan, ini adalah disebut dengan nilai Kristiani. Ini adalah merupakan panduan kita di dalam hati kita. Sebenarnya tanpa kita sadari ada dua kata-kata, betul atau tidak? Betul. Setiap apa yang kita lakukan ada dua suara di dalam hati kita, lakukan dan janganlah lakukan. Nah, ketika kita, nah ini nilai Kristiani. Ada remaja seperti kita? Tidak pernah loh. Dia dari lahir sampai umur 33 tahun. Nah, ketika dia masih remaja, pernah kalian baca di Alkitab, Yesus itu melawan orang tuanya? Tidak. Yesus itu malas? Tidak. Yesus itu nggak hormat kepada yang lebih tua? Tidak. Yesus itu malas ketika gereja? Tidak. Kalau kita lihat, meskipun Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah, tapi dia masih taat kepada orang tua. Seharusnya kan Yusuf itu kan hanya manusia biasa. Jadi nilai Kristiani anak-anak semuanya adalah menjadi panduan kita orang Kristen untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Kita berdasarkan kepada apa? Kepada firman Tuhan. Sedangkan pada yang bilang tadi, kalau nilai-nilai Pancasila itu berdasarkan kepada Pancasila. Kristiani itu, nah tadi kan katanya nilai Kristiani itu sebagai panduan kita di dalam mengambil keputusan berdasarkan apa? Firman Tuhan. Nah sekarang apa sih yang bisa kita jadikan sebagai contoh di dalam menjadikan panduan berdasarkan firman Tuhan? Nah di dalam buku cetak masing-masing itu sudah ditulis, yaitu ada 2 ayat Alkitab secara khusus dituliskan di situ, yaitu yang pertama di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26, silakan dicari. Dan nanti yang keduanya adalah Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Yang sebelah sana cari Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Dan yang sebelah sini boleh mencari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai berapa? 26. Kristiani yang Alkitab bacakan kepada kita yang bisa menjadi kita teladan, yang pertama adalah Galatia pasal berapa? 5 ayat 2 sampai 26. Nah, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Di sini adalah kalau kamu sudah baca di situ, karena ibu sudah tulis, tidak perlu lagi dibaca di Alkitab kecuali nanti Matius karena terlalu panjang. Yaitu di dalam Galatia itu berisi apa? Buah-buah roh. Seperti apa yang kita jadikan tadi? Buah roh itu ada berapa? Ada 9. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, yang ke-8 kepedulian, yang ke-9
karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiayanya oleh sebab kebenarannya, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiayanya, dan kepadamu dipindahnya segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Tetapi dari dua ayat firman Tuhan itu, saya sudah mengambil contohnya beberapa bagian di sini. Saya silakan lihat gambarnya. Apakah kamu jelas melihat gambarnya dari belakang? Jelas. Nah, jadi di sini dari bisa nggak dibantu ibu memegangnya? Semua lihat? Lihat Bu. Lihat ini ya. Nah, jadi ada beberapa contoh yang ibu mau perlihatkan. Silakan dilihat gambarnya. Nah, saya harap tidak ada yang tidak bisa melihat dari belakang. Di sini, yaitu di dalam baik itu di dalam 10 ucapan bahagia dan juga di dalam 9 buah roh, maka sebenarnya hampir sama, menunjukkan kepada bagaimana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Masa sih? Betul ini tidak pernah melawan. Jangan bohong dong. Saya aja pernah loh. Aku kasih. Ayo, siapa yang dapat bisa ngasih, saya bisa kalau berikan hadiah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap bakal budimu dan dengan segenap hatimu. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kasih. Nah, kalau kamu tanya, bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi? Nah, tidak apa-apa berusaha, karena namanya juga belajar. Hai, bisa cara ada loh kalau mengasihi Tuhan. Ada yang bisa menjelaskan untuk ibu enggak? Contohnya. Misalnya saya mengasihi ibu baru, contohnya saya akan kalau misalnya saya punya permen, saya kasih dia permen. Nah, contohnya itu. Masa kalau caranya? Bagaimana cara mengasihi Tuhan, Tasya? Bagaimana cara mengasihi teman? Tadi ada loh yang bilang, bagaimana nilai Kristian membantu teman kalau tidak ada pulpen, apa lagi? Membantu teman dia lagi sedih. Menghibur teman ketika lagi sedih. Oh, bagaimana cara menghiburnya? Ayo, apa tuh bilang? Nah, itu adalah cara mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan itu sudah gampang. Kalau mengasihi Tuhan, kalau misalnya kita rajin berdoa, insecure itu adalah rendah diri. Rendah diri. Ada nggak yang rendah diri di sini? Ada. Nggak ada pemalu nggak di sini? Ada. Nah, kenapa kamu malu? Karena kamu merasa rendah diri. Tapi ini bukan rendah diri loh, tapi rendah hati. Nah, bisa kamu bedakan antara rendah diri dengan rendah hati? Bagaimana di sini? Rendah hati tidak sombong. Jadi kadang-kadang kan ada di 9 hari itu ada tentang kerendahan hati. Jadi meskipun ya kita memiliki kerendahan hati di dalam hidup kita. Karena